Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saat ini saya berada di sebuah kapal bahari. Baru saja kapal ini lepas dari pelabuhan Buleleng, Aceh, menuju ke kota Sabang, sebuah pulau yang sangat digemari oleh wisatawan, baik yang datang dari luar Aceh maupun yang datang dari mancanegara atau bahkan dari dunia. Perjalanan dari Buleleng menuju Pulau Sabang berkisar antara 45 menit sampai 1 jam. Nah, angin di atas kapal ini cukup besar. Ini adalah sebuah laut tepinya, tapi alhamdulillah gelombang di laut ini cukup bersahabat walaupun anginnya cukup kencang. Saya sekarang sedang bersama dengan sahabat lama saya. Sengaja saya bertemu dengan beliau dalam sebuah rombongan wisata yang kebetulan beliau pula yang menjadi pemandunya. Pak Herman ini, Pak Mukhlis ini adalah teman saya, sama-sama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau semasa kuliah aktif di Senat Mahasiswa, sementara saya aktif di Lembaga Pers Keadilan. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, nah, selamat bertemu kembali di atas pelayaran kapal bahari menuju ke Pulau Sabang. Dapat Pak Mukhlis ceritakan bagaimana kisah perjalanan dari pelabuhan Buleleng ke Sabang dan mengapa orang banyak ke Sabang? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para netizen. Sekarang ini kita berada di sebuah kapal bahari ekspres yang berkapasitas lebih kurang 300 penumpang yang melayani penyeberangan dari pelabuhan Buleleng menuju pelabuhan Palawan Sabang. Di sebelah kiri kita ini kita diapit oleh dua lautan. Sebelah kiri kita ini adalah Laut Samudra Hindia. Kemudian yang di sebelah kanan kapal ini, sebelah kanan kami, ini adalah Selat Malaka. Dan ini adalah laut yang ketika 2004 tsunami itu adalah gelombang di sini mencapai ketinggian 30 meter yang kemudian mengangkat gelombang tinggi sampai ke kota Banda Aceh. Sabang seperti kita ketahui adalah sebuah pulau ini di paling ujung barat Indonesia, dan Sabang adalah sebuah kota administratif yang berpenduduk lebih kurang 36.000 jiwa, dan Sabang sudah dikenal di dunia sejak abad ke-11 yang merupakan sebagai tempat pelabuhan paling ramai pada masa itu. Sabang atau dikenal dengan nama Pulau Wek dengan ibu kota Sabang adalah menjadi tempat tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun mancanegara, karena Sabang memiliki keindahan laut yang berbeda dengan di tempat-tempat lain, karena seluruh laut kota Sabang itu adalah laut yang dalam, dan air kota Sabang itu lautnya senantiasa bersih, karena di Sabang dan di Aceh tidak ada pabrik yang menjadi pelihara. Salah satu daya tarik kota Sabang adalah wisata baharinya. Dunia tempat memancing para peminat-peminat, para pemancing itu adalah di kota Sabang. Kalau kita melihat beberapa acara televisi di Indonesia, salah satunya adalah SCTV yang sering menayangkan program Mancing Mania, ini ada di kota Sabang, di perairan Sabang. Kemudian Sabang juga digemari oleh
Sabang, baik sekedar untuk snorkeling maupun kemudian diving, itu dunia itu ada di kota Sabang. Sabang di samping kota wisata bahari, Sabang juga merupakan kota sejarah yang dulu pada abad ke-18 Sabang inilah tempat orang-orang untuk naik haji. Ketika waktu itu Belanda melarang orang-orang naik haji dari Sabang, maka waktu itu Turki yang waktu itu Aceh berada di koordinasi Soviet membela Aceh untuk menjadikan Sabang sebagai tempat mereka untuk naik haji. Beberapa daerah di Sumatera dan bahkan di Malaysia mendatangi kota Sabang untuk sekedar untuk naik haji, dan di sana nanti masih ada prasasti lama jamaah haji karantina haji yang masih tetap menyimpan cerita lama. Nah, Sabang ketika tsunami terjadi, karena kota di atas bukit Gunung Karang relatif tidak berdampak yang cukup berat kena tsunami, karena penduduk Sabang yang 35.000 itu yang korban tsunami tak sampai 10 orang, karena air tsunami itu bukan mengarah ke kota Sabang tapi mengarah kepada kota Banda Aceh. Nah, Sabang, air yang naik ke kota Sabang hanya lebih kisar sekitar 500 meter, sehingga mereka korban yang terjadi mereka yang nelayan yang meninggal di tepi laut. Sabang kalau melihat dari data statistik banyak digemari terutama oleh turis dari domestik, karena di sana terdapat 0 kilometer sebagai titik nol Indonesia yang paling barat, dan dari titik nol itulah kemudian peradaban bangsa dimulai hingga sampai ke Merauke. Oke Pak Mukhlis, apa yang menarik dari 0 km di kota Sabang? 0 kilometer itu adalah titik ujung paling barat perairan Indonesia, dan di sana terdapat menara kilometer, menara yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dan belum lama juga diresmikan sebagai satu tanda bahwa wilayah Indonesia paling barat itu adalah diberi nama 0 kilometer, dan kemudian di ujung paling timur itu juga 0 kilometer. Sabang yang menarik hal yang lain adalah tempat-tempat wisata yang menjanjikan keindahan panorama yang sangat bagus. Ada satu tempat di Sabang yang lebih kurang hampir sama seperti Raja Ampat kecil, dan itulah yang menarik dan wisatawan dari mancanegara datang untuk melihat Sabang. Tetapi karena Sabang kota yang paling utuh, relatif perkembangannya lambat, karena Sabang itu tidak dieksplor secara maksimal karena berkaitan dengan persoalan budaya masyarakat setempat, sehingga Sabang hari ini tetap sebagai destinasi bahari yang original, jauh dari peradaban modern, sehingga ini tetap dipertahankan oleh pemerintah Aceh sebagai satu destinasi Islami yang berbeda. Walaupun banyak wisatawan mancanegara dari Eropa dan Amerika datang Aceh, tetapi budaya lokal tetap dominan mengatur irama wisata di sana, sehingga kita tidak melihat ada satu tempat kemudian turis-turis mancanegara bercampur dengan orang lokal. Mereka ada tempat sendiri yang tidak terganggu dengan budaya lokal. Jadi tidak ada percampuran antara turis mancanegara dengan lokal yang ingin menikmati keindahan alam di Sabang. Di Sabang Masih terjaga dalam batas-batas syariah. ya, karena hal lain yang menarik kota Sabang ini, ada upaya beberapa kalangan investor dan luar mencoba mengeksplor kota Sabang secara modern seperti halnya di Bali dan Lombok, tetapi alam Sabang sepertinya tidak mengizinkan itu, karena kita ketahui bahwa di Sabang ada